Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Dara Alfarel. Selanjutnya terdapat Muhammad Ramdhani, Muhammad Zakian Habis Hartanto, Sucianti Rahmawati, dan Abdul Rauf. Di sini kami akan menjelaskan tentang fluida statis ataupun dinamis yang terdapat ataupun yang ada pada saat kita field trip di Cepu pada tempo hari. Saat kita field trip di Cepu pada kemarin hari, banyak materi atau banyak ilmu yang dapat kita dapati. Dan keilmuan ataupun ilmu yang berkaitan dengan fluida statis dan dinamis pada mekanika fluida itu terdapat di beberapa tempat seperti di pemboran atau drilling, lalu terdapat di production, dan terdapat di refinery ataupun terdapat di kilang. Untuk fluida dinamis yang terdapat pada pengeboran yaitu terdapat pada sirkulasi sistem. Sirkulasi sistem dimulai dari mood tank, lalu setelah itu lumpur akan dialirkan ke stasiun line. Setelah dialirkan ke stasiun line, lumpur akan dialirkan ke SAS line. Setelah itu lumpur akan melalui start pipe. Start pipe sendiri adalah pipa vertikal untuk memasukkan lumpur pengeboran dan mengontrol tekanan di atas sumur bor. Selanjutnya, rotary hose yang menghubungkan sumur bor dengan rig pengeboran memungkinkan aliran fluida dan kontrol selama operasi pengeboran berlangsung. Selanjutnya ada gooseneck. Gooseneck adalah bagian dari pengeboran yang mengarahkan dan mengontrol aliran kawat atau selang saat operasi pengeboran berlangsung. Dan terakhir ada swivel. Swivel adalah perangkat putar rig pengeboran untuk aliran fluida dan rotasi tanpa memutar saluran string pengeboran. Baik, untuk sirkulasi sistem selanjutnya, lumpur akan melalui top drive setelah lumpur melalui ataupun melewati dari gooseneck lalu dihubungkan ke swivel. Nah, top drive ini adalah salah satu metode baru ataupun alat putar baru yang dimana dulunya itu menggunakan rangkaian Kelly, yang menggunakan rangkaian Kelly dan menggunakan rotary table. Tetapi untuk yang teknologi yang terbaru atau yang saat ini tidak menggunakan Kelly lagi, melainkan menggunakan top drive sebagai rangkaian pemboran dan alur ataupun sirkulasi dari mat ataupun fluida yang akan disirkulasikan untuk menembus laju peneboran. Jadi saat lumpur telah disirkulasikan melalui top drive akan dilanjutkan disirkulasikan melalui drill pipe, selanjutnya melalui drill collar, dan selanjutnya melalui bit. Dan setelah mat ataupun lumpur atau fluida ini telah melalui dari bit ini akan disirkulasikan lagi ataupun dilanjutkan ke anulus dari lubang tersebut, yaitu melalui anulus drill collar, selanjutnya anulus drill pipe. Untuk selanjutnya akan disirkulasikan ke return line ataupun melalui flow, dan selanjutnya akan naik lagi ke surface yang dimana akan melalui ataupun melewati conditioning area. Saat telah melalui conditioning area, di sini fluida ataupun lumpur ini melalui beberapa tahapan untuk memisahkan cutting-cutting yang terbawa dari lubang pemboran agar dapat disirkulasikan kembali. Sebelum disirkulasikan kembali akan akan diayak ataupun dipisah-pisahkan dulu untuk cutting-cutting yang terdapat ataupun menyatu pada fluida tersebut. Fluida akan melalui beberapa tahapan, melalui shell shaker, descender, desilter, degasser, lalu akan disirkulasikan kembali melalui mateng untuk disirkulasikan ke lubang pemboran. Untuk sistem sirkulasi selanjutnya terdapat pada BOP system atau blowout preventer system. Di dalam rangkaian BOP terdapat suatu fluida ataupun cairan hidrolik yang bergerak apabila terdapat dorongan dari gas nitrogen yang dihasilkan oleh akumulator. Cairan hidrolik ini adalah cairan yang akan membantu untuk mendorong ataupun akan menutup rangkaian BOP apabila terjadi blowout sebagai barrier utama untuk menahan apabila terdapat tekanan formasi yang menyembur yang ingin menyebabkan blowout. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk bagian produksi fluida dinamis atau fluida yang bergerak pada bagian produksi terdapat pada bagian seperti bagian X-master atau
Dan metode produksi seperti natural flow, ESP, yaitu electric submersible pump, ada PSP yaitu progressive cavity pump, ada SRP yaitu sucker rod pump, ada HPU yaitu hydraulic pump unit yang terdapat pada fluid cepu kemarin di kewenangan zona 11. Dan fluida dinamis pada saat fluida yang telah diproduksikan atau diangkat ke subsurface. Untuk mengangkat fluida ke dalam subsurface ke surface melalui tubing menggunakan X-mestric. X-mestric merupakan gabungan dari beberapa katup yang disusun sedemikian rupa berfungsi sebagai pengatur aliran fluida selama produksi. Setelah proses pengeboran selesai, akan dilanjutkan ke masa produksi. Saat masa produksi, X-mestric dipasang di atas wellhead. X-mestric itu sendiri berfungsi untuk mengatur aliran migas. Nah, untuk natural flow itu sendiri yang kita tahu yaitu adalah salah satu metode pengangkatan minyak ke permukaan dengan menggunakan tenaga atau tekanan yang berasal dari subsurface atau formasi itu sendiri. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada ESP. ESP itu sendiri yaitu electric submersible pump, adalah sejenis pompa sentrifugal berpenggerak motor listrik yang didesain untuk mampu ditenggelamkan di dalam sumber fluida bekerja. Tujuannya adalah untuk dapat menghindari terjadinya kapasitas pada pompa. Nah, selain itu semua tadi, fluida dinamis juga terdapat pada saat fluida telah diangkat ke surface untuk dialirkan ke SP, yaitu stasiun pengumpul. Dan disitulah di saat semua sudah terkumpul di SP atau tangki fluida, nah fluida itu sudah tidak bergerak lagi karena sudah terkumpul di SP itu sendiri. Baik, terima kasih. Saya Suci Rahmawati dengan NIM 023 akan menjelaskan fluida produksi pemboran yaitu Progressive CVT Pump atau PCP yang digunakan dalam industri pengeboran untuk mengangkut fluida dari sumur ke permukaan. PCP terdiri dari rotor dan stator yang bekerja bersama untuk menghasilkan gerakan membran dan mendorong fluida ke atas. Ada beberapa fungsi PCP dalam pengeboran. Yang pertama, mengangkut fluida. Yang kedua, mengatasi tekanan. Ketiga, efisiensi tinggi, kemampuan self priming. Keempat, tahan terhadap pasir dan sepihan. Progressive CVT pump yang digunakan dalam industri pengeboran untuk mengangkut fluida dari sumur ke permukaan. PCP terdiri dari rotor dan stator yang bekerja bersama untuk menghasilkan gerakan membran dan mendorong fluida ke atas. Electric motor berada pada drift head sebagai primer mover. Parameter operasi sumur rotation per menit atau RPM. Torque, curret dan frekuensi parameter dioperasikan di VCD. Jika torque melebihi torque limit, secara otomatis sumur off. Selanjutnya ada standpipe pressure atau SPS. Adalah tekanan yang diukur di dalam pipa stasiun atau pipa pengukuran pada rig pengeboran. Tekanan ini memberikan informasi penting tentang kondisi pengeboran, kontrol tekanan, dan keselamatan operasi pengeboran menggunakan electric motor sebagai prime movi. Parameter operasi sumur SPM dan SL. Mengatur SPM dilakukan dengan menggantikan pulir elmot. Dan ada juga hydraulic power unit atau HPU. Biasanya terdiri dari pompa hidrolik, motor, tangki minyak, katup kontrol, dan sistem pipa. Fungsi utama HPU adalah menghasilkan dan mengalirkan fluida hidrolik bertekanan tinggi ke komponen-komponen seperti BOP atau blowout preventer, tongkat pengeboran, asisten penggerak rotari, dan asisten penggerak pompa lumpur. Parameter operasi sumur SPM dan SL. Gerakan upstroke dan downstroke berasal dari dorongan fluida hidrolis dari power unit. Adjustment SPM bisa diatur di power unit, dilengkapi dengan auto start. Selanjutnya di refinery, minyak mentah diubah menjadi produk-produk yang lebih bernilai seperti bahan bakar, bahan kimia, dan produk-produk petrokimia lainnya. Berikut adalah beberapa materi utama yang diproses di kilang minyak. Yang pertama, distilasi.
Proses distilasi digunakan untuk memisahkan komponen-komponen berbeda dalam minyak mentah berdasarkan perbedaan titik didih mereka. Ini menghasilkan fraksi-fraksi seperti bensin, diesel, bahan bakar pesawat, dan residu berat. Yang kedua, konversi. Proses konversi termasuk cracking atau pemecahan, performing, dan hydroprocessing. Crackers pemecah molekul besar menjadi molekul-molekul yang lebih kecil, menghasilkan bahan bakar ringan seperti bensin. Reforming meningkatkan kualitas bahan bakar dengan meningkatkan jumlah senyawa aromatik. Hydroprocessing menghilangkan sulfur, nitrogen, dan oksigen dari bahan bakar untuk memenuhi standar emisi. Yang ketiga, pemurnian. Proses pemurnian menghilangkan kontaminan seperti sulfur, nitrogen, dan logam dari produk akhir. Ini melibatkan proses seperti hidrogenasi, adsorpsi, dan pemisahan membran. Yang keempat, blending. Setelah proses pemrosesan, produk-produk akhir seperti bensin, diesel, dan bahan bakar pesawat dapat dicampur untuk mencapai spesifikasi yang diinginkan, seperti indeks oktan untuk bensin. Yang kelima, produk akhir. Produk-produk akhir dari kilang minyak meliputi berbagai jenis bahan bakar, seperti bensin, diesel, bahan bakar pesawat, pelumas, aspal, bahan kimia, dan produk-produk petrokimia. Yang terakhir, pengolahan limbah. Kilang minyak juga harus mengolah limbah yang dihasilkan selama prosesnya, termasuk limbah padat, cair, dan gas. Proses-proses pengolahan limbah termasuk pengolahan limbah beracun dan pengurangan emisi. Fluida statis. Mekanika fluida statis berkaitan dengan fluida dalam kondisi diam. Dalam refinery, aspek-aspek penting dari mekanika fluida statis meliputi: pertama, ada tekanan statis, tekanan yang ada ketika fluida tidak bergerak. Ini penting untuk menjaga stabilitas dan keamanan dalam tangki penyimpanan dan pipa. Yang kedua, ada ketinggian cairan. Tinggi cairan dalam tangki menentukan tekanan hidrostatis di dasar tangki, yang memengaruhi desain sistem penyimpanan. Mekanika fluida dinamis. Mekanika fluida dinamis berfokus pada fluida yang bergerak. Beberapa aspek penting dalam refinery adalah: yang pertama yaitu kecepatan aliran. Kecepatan fluida dalam pipa dan peralatan lainnya harus diatur dengan hati-hati untuk memastikan pengolahan minyak yang efisien dan aman. Yang kedua yaitu pompa sentrifugal, ESP atau Electric Submersible Pump, digunakan untuk memindahkan fluida dalam refinery. Pompa ini penting untuk menjaga aliran dan tekanan fluida. Yang ketiga ada tekanan dinamis, tekanan yang dihasilkan oleh aliran fluida. Ini memengaruhi kinerja pompa, evaporator, furnace, dan peralatan lainnya. Yang keempat, katup dan regulasi aliran. Exmastery digunakan untuk mengatur aliran fluida selama produksi minyak. Yang kelima, ada metode Artificial Lift, Progressive Cavity Pump, atau PCP. Membantu meningkatkan aliran fluida dari sumur yang mengandung pasir atau minyak berat.